melewati alas-alas. Tak ikutin terus jalannya kok nggak nyampe gitu. Itu sekitaran sudah 1 jaman lah. Tiba-tiba di belakang itu ada kakek-kakek kayak ya bukan parubaya sih, parubaya dengan bawa sepeda ontel. Ditanyain dong, Mas mau kemana? iya Pak ini mau balik ke Surabaya tapi ini nyasar. Apa tak antar tak? Loh nggak apa-apa dah Pak, mau nganter itu. Ini masih jauh loh Pak. Nah itu diantar sama kayak itu. Diantar. Terus tak lihat terus tak pantau dari belakang itu kakek itu tak pantau. Dan tiba-tiba kakeknya nggak ada. Itu nggak tahu itu kok nggak bawa senter, nggak bawa apa-apa. Cuma sepeda ontel aja itu. Tiap jam kita nganter, setelah nganter ada lagi yang meninggal minta diantar, ada yang meninggal lagi minta diantar dan nggak ada henti-hentinya sama sekali. Sehari itu maksimal ada berapa yang meninggal pada waktu itu? Pada waktu pandemi COVID itu paling sedikit itu 48. 48 Iya, sehari. 48 sehari. Kalau dulu pas rame-ramenya itu sampai 100. 100? Iya. Malam ini spesial banget guys, karena video di part 1 kemarin rame banget nih. Terima kasih antusiasnya buat para langganan Erjal Sasat. Dan juga kemarin pada request nih untuk diundang lagi nih si Mas Rifai untuk cerita pengalamannya di part selanjutnya. Ya wajar lah, Doi kan udah bertahun-tahun ya jadi supir pengantar jenazah. Wajar kalau dia punya pengalaman yang lumayan banyak guys. Nah, nggak usah lama-lama lagi, langsung aja deh gue sapa nih si Mas Kurir pengantar jenazah. Halo, selamat malam Mas Selamat Rifai. malam, Terima ya. kasih. Terima telah kasih juga. hadir lagi nih jauh-jauh ya dari Surabaya. Iya, terima kasih juga ya Mas sudah diundang ke sini lagi. Iya. Kemarin lumayan rame soalnya videonya. Iya, itu sampai ini tembus 6 juta ini yang nonton. Amin kalau gitu ya. Mas, akunnya juga ikutan rame ya kemarin Iya, ya? alhamdulillah ikut rame juga. Ada video-video unik juga nih di sini. Nah, video uniknya ini bisa sama lihat ini. Saya pas nganter Wah, yang mana tuh Mas? dapat ayam. Oh, ini yang viral juga nih kalau Iya, salah nih. betul. Ini yang rame banget ini. Nah, ini. Oh, PTE singidan PTE. Iki lho PTE. PTE cilik ngene. Yo, karo beras kuning-kuning iki. Engko diresiki engko nang kantor ya. Loh, itu kok ada ayam diikat dan beras-beras gitu maksudnya gimana Mas? Nah, itu kalau menurut adat dan istiadat ya, saya sih kurang paham juga. Kalau menurut orang sana sih katanya biar kita pulangnya aman gitu, terus nggak ada apa-apa gitu. Oh, berarti itu yang naruh Keluarganya. jenazah tadi. Betul, sama dikasih beras beras kuning itu nggak tahu buat apa juga nggak tahu itu. Cuman ya namanya adat juga kita menghormati lah ya. Mati. Nah, cuman banyak netizen yang masih terheran-heran. Kenapa kok masih ada adat kayak gitu gitu loh. Dikasih ayam, dikasih beras gitu. Kalau kita sih cuman menghormati aja ya. Menghargai kepercayaan Menghargai orang. kepercayaan orang ya. Kalau kita dikasih ya diterima. Kalau nggak dikasih ya udah gitu. Nah, itu pas itu katanya sih ini jenazahnya ini masih perjaka katanya. Oke. Masih perjaka dan belum nikah. Jadi kepercayaannya orang sana kalau belum menikah atau masih perjaka itu dikasih ayam kalau meninggal. Itu. Setelah mendapatkan ayam itu ya tak bawa langsung ke rumah sakit gitu. Oke. Nah, Nah, nanti diceritain nanti dulu Oh, Mas. ya. Nah, Siap. katanya juga sempat pas lagi nganter jenazah itu disasarin sama orang yang udah meninggal. oh pernah itu.
Itu kejadian di Pulau Seberang juga. Oke. Itu di Bangkalan, itu melewati hutan-hutan juga. Oh. Di sana kan masih ada hutan-hutannya itu kan masih apa ya, lebat gitu ya, hutan-hutan itu. Dan itu bukan hutan aja, tapi kayak bukit-bukit, naik bukit, turun bukit. Jadi jalannya itu berlekok-lekok, terus kanan kiri itu udah kayak apa itu namanya? Kali ya, apa sungai ya, kayak sungai itu. Nah, itu pengalaman pertama kali nyasar. Oh ini kayak bakal seru nih, mending ditahan dulu nih. Takutnya kebablasan nih ceritanya. Oke, siap. Tapi kemarin juga di video yang pertama, misalnya ada yang komen pro kontra, wah nggak percaya nih sama ceritanya Mas Rifai. Tanggapannya gimana tuh Mas? Ya tanggapannya gimana ya, kalau percaya nggak percaya ya udah biarin aja. Tapi kita kan kasih bukti kalau ada videonya itu, ya biar netizen tahu juga gitu. Kalau masalah percaya nggak percaya masing-masing ya. Iya betul. Yang penting Mas Rifai sudah menyampaikan apa yang dialaminya. Betul. Cuman yang dulu sempat viral itu kan cuman pengen edukasi aja sih sebenarnya, pengen edukasi untuk keselamatan kerja juga. Betul. Kalau yang dulu yang dapat ayam itu kan bilangnya sih ya, bilangnya itu buat tumbal. Siapa yang bilang? Itu netizen sih. Oh. Karena cocokologi nih. Iya. Katanya buat tumbal gitu ya. Nah, terus tak lihat-lihat komentarnya itu ternyata di pabrik itu memang banyak sekali yang meninggal kecelakaan kerja. Oke deh, ditahan dulu nih Mas Rifai ya. Nanti kita cerita selengkapnya. Oke, boleh. Nah, bakal seru banget nih kayaknya nih cerita dari Mas Kurir Jenazah di part yang kedua ini guys. Tonton terus sampai habis. Kalau kalian mau kirim cerita ke RJ5, cerita horor, bisa banget nih. Kirim aja ke sini. Kalian pasti akan nanti dibales dengan admin RJL. Siapa tahu cerita kalian bisa masuk ke podcast Om Ahmad. So langsung aja, nggak usah lama-lama lagi. Berikut adalah ceritanya. Ya, Mas Rifai boleh diceritakan pengalaman selanjutnya ya? Karena masih banyak nih ya pengalamannya ya selama menjadi sopir pengantar jenazah. Sebenarnya itu banyak sekali itu Mas, pengalaman yang di jalan itu banyak sekali. Dan salah satunya ada ini, ngantar jenazah ke Bangkalan. Oke. Nah, malam hari itu. Malam hari. Nah, posisinya itu kesasar itu dulu. Malam hari kan tetap kita anterin ya, walaupun malam hari. Nah, kita anter itu sekitaran jam 11, kalau nggak salah itu jam 11-an. Kita sudah nyampe di rumah duka. Nah, tapi pihak keluarga itu udah ditanyain sih, Mas, tahu nggak jalan pulangnya? Gitu kan. Dengan PD-nya ya tak jawab. Loh, iya Pak, saya tahu jalan pulangnya. Gitu. Padahal itu masuknya itu 1,5 jam dari jalan raya. Cuman dengan PD-nya saya bilang, tahu kok Pak jalan pulangnya, gitu kan. Oh ya udah gitu. Habis itu saya dengan PD-nya berangkat pulang lah, balik ke Surabaya. Sendiri tuh Mas? Sendiri. Dengan PD-nya saya, dengan PD-nya. Terus di pertengahan jalan itu, nah itu kok kayak, loh ini jalannya kayaknya yang tak lewatin tadi nih. Karena jalannya tuh pasti ada ngepang ini ya. Ada yang kesini, ada yang kesini. Percabangan. Nah, percabangan gitu ya. Nah, saya pun ikut naluri hati sih. Ikut naluri hati, oh belok kanan. Oke. Tak ikutin, terus jalannya kok nggak nyampe-nyampe gitu. Itu sekitaran sudah 1 jaman lah. Itu muter-muter terus, loh. Terus habis gitu saya, loh kok kayak balik lagi di sini, di tempat awal itu. Di tempat persimpangan lagi gitu. Terus nyoba lagi yang satunya, kan tadi yang sudah kanan. Oh balik lagi berarti? Balik lagi, ini ngambil yang kiri. Yang kiri ini agak sebentar sih ya, nggak lama. Ini cuma 30 menitan lagi lah. 30 menitan kita muter-muter, kok balik lagi di jalan kayak ini. Itu tengah hutan, rumah warga pun nggak ada sama sekali. Itu hutan jati sama kayak kebun-kebun pisang, kebun-kebun mangga kayak gitu. Kita ngikutin jalan aja, tapi tetap aja di tempat itu lagi.
nyampenya. Nah, kok tempat ini lagi? Kok nggak maksudnya nggak yang lain lagi itu? Kok di tempat yang ini lagi, yang pertama kali yang belok kanan itu. Nah, habis itu kita diem lah di tempat itu. Kita diem, kita merenung, gimana nih caranya pulang. Kita udah terlanjur gak minta tolong pihak keluarga untuk nganter gitu. Kita merenung, kita diam, terus berdoa lah ya, berdoa, minta jalan gitu. Minta jalan. Selang di situ 30 menitan, nah tiba-tiba di belakang itu ada kakek-kakek kayak ya bukan parubaya sih, parubaya dengan bawa sepeda ontel. Heran dong, kok di tengah hutan ada kakek-kakek tanpa lampu, nggak ada lampu sama sekali di situ posisinya, nggak ada lampu, hutan-hutan, kok tiba-tiba muncul kakek itu, waduh kaget, loh, kok ada orang gitu, Kakek-kakek kayak gimana? kakek-kakek parubaya, Pakai baju? pakai baju hitam, pakai apa ini namanya sarung. Ditanyain dong, Mas mau kemana? Terus saya kan juga kaget kan, loh, oh iya Pak ini mau balik ke Surabaya tapi ini nyasar, nggak ketemu jalannya Pak, gitu kan. Ya terus kakek-kakeknya bilang, apa tak anter ta, gitu kan, apa tak anter gitu. Terus loh nggak apa-apa ta Pak, mau nganter ini masih jauh loh Pak. Padahal itu masih jauh tuh di tengah-tengah hutan. Kakek itu mau nganterin pakai sepeda ontel. Tapi nggak logis juga loh itu ya. Kakek di tengah hutan dengan gelap gulita pakai sepeda ontel, ya kan? Tapi dalam hati sih percaya aja itu orang gitu aja, udah. Belum mikir percaya. aneh-aneh ya? Iya, bukan mikir aneh-aneh gitu. Terus dianterin lah itu sama si kakek itu. Tapi ngeliatin sama kanan yang awal tadi. Oke. Di persimpangan kan gini, itu yang diarahkan ke kanan dengan jalan yang bergelombang, dengan jalannya itu kan emang jalan apa itu batu-batu ya. Nah itu diantar sama kayak itu, diantar. Terus tak lihat-lihat tapi kok kayak orang beneran gitu. Tak lihat terus tak pantau dari belakang itu kakek itu, tak pantau. Soalnya kan juga kasihan kan nggak ada lampu itu, jadi penerangannya cuman si mobil ini, mobil jenazah aja sih penerangannya. Tak ikutin terus itu selang 1 jam nyampe di jalan raya. Nyampe di jalan raya pun kakeknya masih ada. Iya masih ada. Sampai di jalan raya itu masih ada. Terus dibilangin kayak gini, Mas ini jalannya ke arah Surabaya kalau ngiri, kalau ke kanan ke arah mana ini ya Bangkalan juga sih, tapi ke arah yang sana gitu. Dia ngomongin gini-gini, oh iya Pak, terima kasih banyak Pak ya kalau udah nganterin saya. Udah saya nyampe di situ kan ya, mau balik ternyata orangnya juga balik lagi ke hutan lagi. Lah anehnya itu kok nggak ke jalan raya, tapi orangnya tambah balik lagi. Dan tiba-tiba kakeknya nggak ada. Posisi kan gelap itu, posisi gelap, kayak hilang dalam kegelapan. Ya itu nggak tahu itu kok, maksudnya nggak bawa senter loh orangnya itu, nggak bawa senter, nggak bawa apa-apa, dengan sepeda ontel aja itu masuk lagi ke hutan itu. Posisi udah jam berapa itu Mas? Itu posisi pagi jam ya? kurang lebihnya jam 2:30 apa jam 2 itu. Jam 2 pagi? Jam 2 pagi. Padahal di situ nggak ada rumah orang, nggak ada rumah warga, nggak ada. Sama sekali Full nggak hutan ada. jati. Full hutan jati sama kayak perkebunan pisang, perkebunan apa? Mangga kayak gitulah. Itu heran banget itu. Terus saya cepet-cepetan balik ke Surabaya. Terus saya masih kepikiran itu orang apa emang jadi-jadian gitu loh. Terus saya ceritain ke teman-teman juga sih, katanya itu emang di situ tuh sering kejadian kayak gitu. Kejadian kayak gitu maksudnya? Jadi posisi di hutan itu, persis di itu. Temanku lewat, terus ini si temanku ini mau tanya arah, sama kesasar juga. Itu teman saya itu mau tanya jalan. Ternyata yang ditanyakan itu orang yang nggak ada mukanya.
real itu teman saya itu. Baliknya cuman bilang gini, ya udah mas ya, gitu aja. Banyak kalau cerita kayak Ya, gitu. jadi biarkan jadi misteri ya. Mas? Iya, biarkan jadi misteri ya. Dan Mau dibilang hantu juga semuanya napak, bisa ngomong gitu kan. bisa jalan. Tapi kalau orang kok kayaknya gabut banget ya. Itu Iya. dari hutan ke jalan raya tuh panjang banget. Dan ceritanya teman-teman juga itu pun juga sama kayak gitu. Nah katanya juga mas, kalau ada mau nganter jenazah, suka ada pertanda gitu di dalam ambulans. Oh, itu ada sih. Bukan di dalam ambulan sih, tapi di luar ambulan itu. Kayak gimana tuh? Nah, kalau misal kita ya habis nganter jenazah itu ya, kita kan mobilnya harus bersih ya. Harus datang itu harus bersih, berangkat bersih, pulang juga bersih. Bersih luar dalam. Nah, itu kan kalau nyuci tuh nggak tahu jam, nggak tahu ini kan ya. Jam berapapun tetap kita cuci ya. Nah, setelah saya itu nganter jenazah dari luar ya, terus masuk, terus kita ke dalam cucian. Kadang itu kita di pertengahan cucian nyuci mobil itu pasti ada suara dari atas itu kan ada kayak atapnya kan ya. Nah itu pasti ada bunyi jedar gitu. Pasti. Tapi jatuh barang jatuh pun nggak ada sama sekali. Jadi setiap ambulan dicuci ada suara ledakan di atas mobil? Iya betul. Tapi itu pertanda kalau jenazahnya alamatnya jauh. Oh pasti itu. Entah itu Banyuwangi, entah itu Jawa Barat, Jawa Tengah. Tapi jauh. Ya antar kota lah ya? Iya antar kota, antar provinsi lah. Itu selalu kayak gitu mas? Sering sih, sering. Oh sering? Sering sekali kayak gitu. Pokoknya ada suara-suara kayak gitu, jedar gitu. Wah. Nah ini kalau anak-anak itu udah kayak jadi alarm. Alarm pertanda kalau mau ada jenazah yang jauh gitu. Kalau anak-anak itu bilang pasti, aduh gitu kan. Aduh itu berarti jauh gitu. Biasanya kan nyuci kan sendiri. Nyuci kadang berdua, kadang ya rame-rame. Tapi bunyinya selalu sama kayak gitu juga? Bunyinya pasti sama. Jedar gitu. Kan pas nyuci juga kaget kan ya. Nyuci kok ada suara jedar gitu kan ya langsung kaget lah. Tapi anak-anak itu langsung bilangnya ya jauh gitu aja. Dan selang 5 menit 10 menit ya kadang 30 menit dan ternyata ada jenazah yang alamatnya jauh. Itu entah luar kota apa luar provinsi itu pasti. Ya cuman jadi alarm untuk teman-teman sih. Jadi alarm di situ. Cuman ya nggak juga kayak gitu sih ada. Tapi kebanyakan pasti ada suara-suara kayak gitu. Oke. Kalau misalnya kayak yang lampu strobo gitu nyala sendiri? Oh itu sering itu. Dulu. Sering itu. Kayak gimana tuh mas? Kita kan kalau parkir ambulan kan di dekat kamar jenazah ya. Ada yang sebagian di kamar jenazah, ada yang di parkiran deket lah ya. Itu kejadiannya sekitaran jam setengah 11 malam. Nah kita kan udah parkir kan ya, kita habis pengantaran jenazah, kita cuci, kita parkir, ya kan. Kita parkir itu jam setengah 10 kita parkir, terus habis gitu ada security lari. Tak kirain ada apa ya, lari kan, mas itu ambulannya nyala, kaget loh, data matiin, nah ini kuncinya. Nah aneh kan, loh ini loh kuncinya, udah tak cabut, kok bisa nyala sendiri, padahal itu udah dikunci. Posisi mobil itu terkunci semua itu, tapi satpamnya itu kan kayak kaget gitu ya, lari-lari itu kayak orang kaget, kayak orang apa? Takut gitu. Mas itu ambulannya nyala, ayo matiin gitu kan, disuruh matiin cepet gitu. Ya saya lari lagi, ternyata udah kekunci semua itu mobil udah terkunci semua, kok bisa nyala sendiri. Habis itu tak cek, nggak ada yang kabelnya nyangkut atau kena bodi, nggak ada sama sekali. Udah tak matiin, udah saya balik lagi ke kantor. Kejadian lagi
nyala lagi strobonya. Itu yang tak heran. Padahal udah dibenerin, kok masih nyala lagi. Itu sekitaran jam 12:30. Selisih 2 jam. Itu lari-lari lagi tuh. Satpamnya itu lari-lari lagi tuh. Mas, nyala lagi, nyala lagi. Samanku ya opo sih Mas? Menakno tak gak? Iku nyala maneh iku lho. Maksudnya udah dibenerin apa enggak? Kok bisa nyala lagi gitu kan? Sampai heran tuh satpam itu kaget. Sampai ya udah biarin itu apa? Mainan. Maksudnya yang barang-barang di situ mainan lah, barang-barang halus lah. Mungkin itu mainan strobo, itu bilang gitu kan. Saya guyonin lah biar enggak tegang-tegang amat gitu kan, kasihan dia satpam itu kasihan, dia jaga sendiri kan. Tak biarin di situ, terus selang 15 menit baru ke mana itu namanya, ke ambulan lagi, dan tak cek lagi, ternyata nggak ada masalah apa-apa lagi itu. Ini yang aneh itu udah dicek semuanya, nggak ada problem dari perkabelan kelistrikan tuh nggak ada sama sekali. Cuman kok bisa nyala gitu. Dan satpam itu pun pernah ditampakin juga sosok orang di dalam mobil ambulan. Di dalam mobil ambulan, badan kekunci itu. Mobil ambulan sampean? Iya. Oh. Itu kan parkirnya kan deket sama satpam sama kamar jenazah itu. Kejadiannya kayak gimana tuh? Kejadiannya itu sekitaran hampir mau subuh itu. Itu sekitaran mau subuh. Satpam itu kan biasa keliling kan ya. Ini patroli. Patroli lah ya, patroli keliling-keliling. Habis itu dia tuh duduk-duduk. Nah, memang tempatnya itu di bawah pohon besar. Tempatnya. Duduk-duduk nyantai main HP. Tiba-tiba dia tuh nengok dalam ambulan. Noleh lah. Sampai dia tuh astagfirullahaladzim. Lari nyariin supir ambulan itu, maksudnya yang pas jaga itu, minta ini dipindah mobilnya. Saya itu emang real kelihatan sosoknya itu. Katanya satpamnya bilang itu cewek, rambutnya panjang. Cuman saya kan bukan saya yang ngalamin ya, itu kan satpamnya yang cerita. Gitu. Mas, minta tolong ya Mas, masnya itu ambulannya dipindah, jangan ditaruh situ. Ya udah, terus saya bilangin lagi, saya bilangin lagi, gitu kan. Mas itu cuman buat perkenalan sampean. Perkenalan kan dia tuh jaga di kamar jenazah itu baru. Ada kejadian yang unik juga. Ini kejadiannya tahun berapa ya? Tahun 2024 ya, setahun yang lalu. Nah, ini kejadiannya sih ada di base camp buat supir. Oke. Nah, base camp di kita itu kan kamar mandinya kan di belakang ya. Base campnya di depan sini lah ya. Nah, setiap jam tuh pasti ada sosok hitam lewat kayak ke kamar mandi. Kaget lah saya, kan pas istirahat kan di base camp, pas istirahat, loh kok kayak ada orang lewat gitu. Tapi teman-teman itu ada di sini, dan nggak ada yang tahu itu kamar mandinya di situ, nggak ada tahu, kecuali orang supir ambulans sendiri sih. Nah teman-teman, itu ada orang, ya apa enggak? Sama teman-teman itu dilihat, ternyata itu nggak ada orang sama sekali di situ, nggak ada orang lewat. Jejaknya pun nggak ada. Itu kan ke arah kamar mandi. Ke arah kamar mandi dicek lagi sama teman-teman itu. Mana nggak ada orang kok, gitu kan? Nggak ada orang di sini, nggak ada orang. Oke, balik lagi lah ke base camp. Istirahat lagi, main handphone, ya lihat-lihat video kan ya. Ada lagi yang lewat. Sering banget itu. Ada lagi lewat. Sama itu juga. Sama. Arahnya arah ke kamar mandi juga. Terus saya bilang sama itu lewat lagi. Dicek lagi. Nggak ada orang lagi. Ke base camp, ya gitu lagi, terulang lagi. Sampai ketiga kali. Ketiga kalinya pun itu nggak ada orang.
Iya, niatnya mau istirahat tapi Nah. malah nggak tenang ya. Nggak tenang sama sekali. Wah, itu kok aneh, nggak ada yang lewat, jejaknya kaki pun nggak ada, kayak siram-siram pun itu juga nggak ada. Kalau memang ke kamar mandi loh ya, Pasti ada jejaknya kan. ada jejaknya itu pasti. Tapi ini nggak ada sama sekali. Sampai heran, dan ternyata besoknya saya tanyain lagi ke teman-teman, pernah nggak kejadian kayak gini? Ternyata pernah. Sama kejadiannya. Tapi yang kejadiannya teman-teman itu ada lagi yang gedor-gedor. Kalau di belakang base camp itu memang agak menyeramkan. Itu kayak bekas rumah tua Di belakang base di camp. belakang base camp itu. Yang udah nggak berpenghuni. Iya, udah nggak berpenghuni. Cuman memang di situ sih agak ngeri. Kadang itu ada suara-suara kayak orang, apa itu namanya? Kayak Ngegerem. Iya, itu. Itu kan biasanya kan saya kan nyantai di pojokan sambil main HP, sambil lihat video. Itu lagi nyantai itu. Itu kejadiannya di pojok itu, di dekatnya rumah tua itu yang tidak berpenghuni. Itu udah lama belasan tahun itu. Niatnya mau nonton video, tak kirain HP. Kok bunyi? Apa ini? Kok kan kaget ya. Ini HP atau apa? Kok terus kedua kali lagi kayak gitu lagi. Habis gitu tak toleh. Gak ada orang sama sekali. Habis gitu takut lah ya. Agak takut, juga sendiri di situ kan, sendiri agak takut. Habis gitu masuk ke dalam base camp. Nah, tiba-tiba itu pintu ada yang kayak ngelempar batu. Tak kirain ada orang, langsung lari kan, tak buka, tak kirain teman-teman ngoda atau iseng gitu ya. Tak kirain itu teman-teman tuh iseng gitu, langsung lari kan, tak buka pintunya, nggak ada orang. Terus ini batu ini nggak ada, di samping pintu tuh nggak ada sama sekali. Tapi itu suaranya tuh kayak dilempar batu. Terus lari, woi. Ternyata nggak ada orang sama sekali. Tak kirain teman-teman. Ternyata kan teman-teman kan masih nganter semua. Ini kan tinggal sendiri ini saya di base camp. Semua teman-teman itu udah nganter. Ya tak kirain ada yang sudah datang satu lah ya. Tak kirain udah ada yang datang. Iseng lah, goda. Ini kan saya kan sendiri gitu. Diisengin itu. Ternyata nggak ada sama sekali orang. Berarti di mana-mana ya? Iya, Mas. Di jalan kena, di dalam kena. Betul. Luar dalam kena Luar lah. dalam kena. Maju mundur kena. Maju mundur kena juga. Ini Mas, ada kejadian unik lagi nih. Ini unik sekali ini kejadiannya. Ini antara adat atau apa ini nggak tahu ini. Ini saya kan habis nganter jenazah ke daerah Bangkalan juga. Sama daerah Bangkalan ya. Itu habis nganter jenazah. Nah, kita udah nurunin jenazahnya kan ya. Nah, kita nurunin jenazahnya, kita taruh di rumah duka. Nah, dibantuin sama keluarganya, sama warga di situ. Nah, habis gitu kan saya balik langsung ke Surabaya. Langsung setelah jenazah turun, kita langsung balik. Kita balik, nah kita pulang kan. Itu selisih 2 rumah. Ini nggak tahu ini yang lempar ini pihak keluarga atau siapa ini nggak tahu. Ini dilempar sama telur. Di mobil ambulans? Iya, di mobil ambulan. Untung aja itu di luar, bukan di dalam. Kalau di dalam pasti baunya itu amis. Itu di luar ambulan itu pun baunya sampai ke dalam itu. Saya mau berhenti juga nggak enak kan ya. Kok maksudnya kenapa nggak dilempar sama telur gitu loh? Kok nggak diplastikin dulu atau gimana? Apa telurnya ditaruh di ban biar kelindes gitu, biar pecah, kan nggak harus dilempar gitu ya. Ngelihat gak siapa yang lempar itu? Itu posisi nggak ngelihat sama sekali. Tiba-tiba gitu aja. Tak kirain kejatuhan buah kayak mangga gitu. Tak kirain kayak gitu. Nah, itu sadar-sadarnya itu kan pas nyampe parkiran itu. Sadar kalau itu dilempar sama
telur. Untung aja telurnya nggak telur busuk itu telur yang masih bagus itu yang dilempar itu. Nah kan kalau nyuci telur itu kan baunya amis, terus susah untuk bersihinnya. Itu saya bersihin itu sekitaran 30 menit itu nggak bersih itu, baunya itu masih menyengat banget itu nggak tahu maksudnya buat apa, terus fungsinya buat apa itu nggak tahu saya. Kok bisa dilempar dilempar telur itu? Berarti bukan ritual dari keluarga jenazah, bukan kan? Nah ini saya sih nggak tahu ini ritual atau adat ini nggak tahu. Tapi kok pakai telur gitu loh? Anggap aja orang iseng kali ya. Mungkin apa orang iseng gitu. Cuman kan nambah-nambahin kerjaan supir gitu kan, kita bersihin terus baunya itu nggak hilang selama 3 hari itu nggak hilang sama sekali. Bau amis itu. Udah dikasih sunlight, udah dikasih pewangi pun nggak hilang. Telurnya itu masih ada bekasnya juga di situ, lemparan telur itu. Itu kayaknya kenceng itu kalau ngelempar telur itu. Untung aja itu kan blind fan itu. Jadi nggak ada kacanya. Jadi blind fan itu kalau dilempar kan pasti gludak gitu kan, ada suaranya gitu. Kalau kaca ya kemungkinan ya retak ya bisa. Ada bekas-bekasnya itu pasti ada. Untung aja blind fan. Besoknya nganterin lagi ya. Nganterin lagi besoknya. Berarti ini hampir setiap hari lah ya? Ada. Hampir setiap hari sih pasti ada. Pasti ada setiap hari. Nah kejadian yang kedua lagi ini unik juga ini. Dikasih anak ayam. Oh, anak ayam tadi. Iya, anak ayam, iya. Dikasih anak ayam, nggak tahu fungsinya apa itu ya. Ini jenazahnya ini memang jenazah masih berjaka ya, belum nikah. Oke, kita antar kan ya. Ini kayaknya nih kecelakaan kerja. Nah, saya antar sampai ke rumah duka. Sampai ke rumah duka, saya suruh berhenti. Udah mau balik kan, Mas berhenti dulu. Nah, ini nanti tak kasih Mas ya. Ini saya nggak tahu ya, ini dikasih apa nih, nggak tahu ini. Mau dikasih apa ini? Nah, tiba-tiba itu ada ibu-ibu dari sana, dari rumah duka. Rumah dukanya kan di sana jauh. Oh, Mas, ini berhenti dulu Mas, ini Mas tak kasih ayam. Gitu. Ternyata anak ayam itu. Loh, Bu, ini buat apa? Gak apa-apa Mas, buat sampean. Gitu kan bilangnya. Terus saya ya nyeletup aja ya. Loh Bu, yang besar nggak ada kah? Bilang gitu kan, minta yang besar daripada yang kecil kan, masih ngerawat lagi kan itu kan. Oh nggak ada Mas, adanya ini Mas, adanya ini anak ayam nih, nggak apa-apa Mas. Nah, habis itu tak ambil kan, namanya juga dikasih kan anak ayam itu, tak taruh di dalam mobil. Tak taruh dalam mobil ternyata lari-lari, ayamnya itu lari-lari. Kesana kemari takutnya pas nginjek kopling atau nginjek gas itu kena kan ya. Terus sama ibunya ini disuruh berhenti lagi. Mas berhenti dulu Mas, tak kasih tali buat kakinya diikat. Oke lah, saya berhenti lagi. Ayamnya itu masih lari-lari tuh dalam ambulan tuh, masih lari-lari ke sana kemari. Saya tali lah itu dekat sama keranda. Disuruh berhenti lagi. Mas berhenti dulu Mas. Terus dibuka itu sama pihak keluarga, dilemparin sama beras kuning. Loh Bu, buat apa Bu ini Bu, beras kuning Bu? Loh nggak apa-apa Mas, ini buat sampean nanti biar selamat sampai tujuan. Tapi ini kan beras Bu, nanti kotor. Nggak apa-apa Mas, ini buat keselamatan sampean. Bilangnya kayak gitu kan. Ya udahlah kita ngikutin adatnya kayak apa ya. Biarin ini ayam sama beras kuningnya, ya udah kita biarin juga gitu. Bikinlah video itu. Oh, yang viral. Bikin video yang viral itu. Oh, diresiki lah. Iki mbok beras kuning iki kayak apa? Nak PT iki jelase dingu ben gede. Engko nak gede dadi babon didol ya, ngono. Masuk. Itu netizen itu kebanyakan itu komennya itu menjerumus ke adat. Katanya ya memang yang tak antar itu belum menikah, masih berjaka.
belum nikah, kelahiran 2002 itu kalau nggak salah ya. Itu belum nikah, katanya adatnya itu harus dikasih ini ayam. Kalau di daerah saya ya, kalau orang meninggal perjaka atau masih perawan, itu ayamnya dilepas di makam. Kalau ini kan dilepasinnya di dalam ambulan, ya kan beda gitu ya. Kalau di daerah saya itu dilepaskan di makam. Banyak netizen yang komen, "Oh, itu buat nemenin masnya biar nggak ngantuk gitu kan, biar masnya selamat." Terus banyak lah komentarnya itu, tapi semuanya komentarnya positif sih. Cuman buat biar kita biar nggak takut atau apa gitu. Ayam itu tak bawa ke Surabaya, nggak tak lepasin. Sekarang masih ada? Sekarang udah hilang. Ditaruh mana tadinya? Di rumah sakit? Iya, sebenarnya di rumah sakit. Habis gitu nggak tahu kenapa kok tiba-tiba hilang. Katanya nggak dilepas. Itu di dalam kardus, tak taruh di kardus. Kan niat saya kan tak bawa pulang gitu. Terus beras kuning itu tak kumpulin, tak buat kasihkan makan ayamnya itu. Ternyata itu nggak mau makan ayamnya. Beras kuning itu nggak mau makan. Tapi di dalam kardus itu kok tiba-tiba nggak ada ayamnya. Jadi nggak lama dari pulang hilang ayamnya? Selang 1 hari. Selang 1 hari hilang? Selang 1 hari hilang itu ayam. Aneh itu, nggak ada yang lepasin juga. Ini teman-teman juga udah bilang, loh, nggak ada yang lepasin kok. Nggak ada yang ini, nggak ada yang, maksudnya otak-atik pun nggak ada. Tapi berasnya masih ada. Cuman ayamnya yang hilang. Tak cari-cari di sebelah nggak ada. Tak cari di depan nggak ada. Kan pasti kalau ayam itu kelaparan kan pasti ciet-ciet ya. Minta makan ya. Ciet. Ini tak cari nggak ada sama sekali. Dalam pikiranku apa nggak mau ikut saya gitu. Takutnya apa mungkin ayamnya takut dipelihara terus disembeli. Takutnya pikiranku ya. Selesai itu anak nggak tanya lagi, ya udah biarin lah, hilang ya udah hilang. Itu jadi aja. Misteri aja ya. Jadi misteri aja udah biarin. Ada kejadian lagi. Ini agak sedikit horor juga. Ini tahun 2022 ini. Dulu ini saya pas nganter pasien. Ini nganter pasien ini mau operasi. Oh, masih kan hidup nih? Masih hidup. Itu dulu kan juga saya pasien juga kan. Nganter pasien, kita mau naik lift, terus kita masukin ya. Udah. Kita nggak sadar itu. Di lift itu ada apa itu nggak sadar. Pas selesai nganterin pasien di atas itu, turun kan naik lift yang sama. Lift ya itu lagi gitu. Yang heran itu kok ada kayak jejak anak kecil. Itu dinding lift. Dinding lift? Kan nggak mungkin kan anak kecil bisa manjat-manjat. Itu pun sekepala gini jejaknya ini. Itu anak kecil sekitaran kakinya kayaknya umur 2 tahunan, 2 tahun, 1,5 tahun itu. Itu real kakinya kayak gini. Dalam hati, ini nggak mungkin ini anak kecil bisa manjat. Dan perawatnya itu, kan ada perawat juga yang ikut. Dan perawat itu pun baru sadar juga kalau ada jejak itu. Oh iya mas, ini kok ada jejak kaki anak kecil ya? Itu jejaknya kayak bekas hitam gitu? Atau Bukan gimana? putih. Oh putih? Putih. Kayak ini, kaki yang kena apa? Pasir gitu atau semen? Iya kayak pasir, kayak itu nempel. Tapi itu jejak kaki anak kecil real itu. Dan itu pun ukurannya itu ini ya, jejaknya itu dari lantai itu berapa ya? 2 meter berarti. 2 meter? 2 meter. Kan nggak mungkin anak kecil bisa naik 2 meter. Kan nggak mungkin ya kan? Kaki lagi? Kaki lagi. Dan nggak ada jejak tangan, nggak ada. Kaki. Dari lift itu semuanya itu lari langsung. Lari keluar. Habis selesai kan turun langsung keluar ya. Langsung buru-buru ke ambulan. Besoknya dicek lagi udah nggak ada jejak. Udah nggak ada. Ya nggak tahu ya ini dibersihin sama OB atau cleaning atau apa, nggak tahu juga.
tapi kok bersih. Nggak ada Emang masih nggak udang. percaya ini jejak kaki beneran apa enggak? Masa iya anak kecil bisa manjat gitu. Dan itu pun di ruang operasi orang dewasa. Kan udah jadi misteri lagi lah. Jadi cerita ke teman-teman itu kalau di ruang di lift ini ada jejak. Kalau dulu sih ada videonya, cuman ini kayaknya udah dihilangin ya. Oh, udah lama juga ya. Iya, udah lama juga 2002. Berarti udah dari tahun 2020 tetap di situ terus ya sampai sekarang ya berarti. Iya, betul. 2021 sampai sekarang. 21 sampai sekarang. Iya. Setelah itu ada lagi nggak Mas cerita yang nggak bisa dilupain sampai sekarang? Ada ini di luar Banyak kota Kiki juga. ceritanya. Banyak sekali. Kalau mau cerita kayak gitu nggak ada habisnya sih. Gimana udah 15 tahun nih Mas nih? Iya, pasti wah banyak banget itu. Nah, ini kejadian ini ya ada misterinya juga ada gitu. Ya kan? Ini kejadiannya ada di salah satu kota di Probolinggo. Sama kayak kejadian yang di Bangkalan itu. Kita habis nganter, kita kan langsung balik gitu. Itu sempat yang di Probolinggo itu sempat ditawarin makan, disuruh berhenti istirahat dulu, baliknya itu pagi, disuruh sudah diwanti-wanti sama pihak keluarga kayak gitu. Cuman saya gini, mohon maaf Pak, ini kan saya nggak bisa berhenti lama-lama. Nanti ini jenazah yang di rumah sakit gimana nanti kalau ada lagi gitu. Iya. Udah sempet tawarin disuruh balik pagi. Mungkin perasaannya pihak keluarga mungkin apa ya, takut kesasar atau apa gitu Demi ya. keselamatan. Demi keselamatan juga. saya. Udah diwanti-wanti kayak gitu. Terus habis gitu tak paksain, cuman berhenti buat ngopi, dikasih kopi. Mas, tak kasih kopi ya? Oh iya Bu, boleh. Buat perjalanan pulang biar nggak ngantuk kan. Gitu kan. Oke, saya dengan PD-nya pulang ke Surabaya kan. Itu memang melewati kayak rumah-rumah juga, terus hutan bambu. Hutan bambu itu, terus perkebunan, ya kayak gitulah, sawah-sawah juga. Nah, saya perjalanan pulang, oke lah, dari rumah duka itu enak, nggak ada perasaan apa-apa. Terus udah nyampe di pertengahan jalan itu disasarin lagi. Nggak tahu ini emang pikiran lagi apa, tapi kayaknya ini jalan bener yang tak lewatin tadi gitu. Tapi kok bisa nyasar lagi gitu. Oh, nyari-nyari jalan itu pun pakai Google Map tuh nggak bisa, sinyalnya nggak ada sama sekali. Itu situasinya di tengah hutan juga kayak tadi. Itu kayak di perkebunan sama hutan bambu. Perkebunan hutan bambu. Hutan bambu lebat. Rumah warga itu jarang. Dan posisinya jam 11:30 itu jam berapa itu ya? Lupa saya. Kan malam juga. Dan nggak ada kendaraan yang lewat. Nggak ada kendaraan lewat. Rumah warga pun udah ketutup semua. Nggak ada ya apa ya? Cuman ada lampu satu ada sih. Cuman kan kita ya apa ya, kayak kita itu ragu gitu loh. Padahal itu lampu juga ada, tapi satu-satu kan ya. Tapi kita ragu mau jalan terus tuh ragu. Nah, kejadiannya itu habis gitu kita jalan terus lah. Kayaknya ini bener jalannya, tak lewatin. Oke, enak, tak lewatin. Terus ada persimpangan lagi, kita belok lagi. Ada persimpangan lagi, kita belok lagi. Tapi nggak nyampe jalan raya. Ternyata yang tak lewatin itu kayak jalan tembus-tembusan gitu. Tapi tembusnya kok nggak ke jalan raya gitu, anehnya itu. Malah ke kampung-kampung yang lain. Nah, saya ngelewatin itu, saya lanjutin terus lah. Kayaknya ini. Dalam hati tuh ngikutin aja sih, isi hati gitu. Ngikutin kalau arah sini bener, kalau arah situ bener. Kita lanjut terus, kita lanjut. Sampai udah pasrah, udah berhenti. Nggak nemu jalan raya kan. Kita berhenti buat apa ini namanya? Nyari orang. Buat jalan. Kan soalnya Google Map ini nggak ada sinyal di situ. Kita pasrah, kita jalan lagi terus. Jalan lagi sampai kita nyari ini sinyal. Ya, kita nyari sinyal. Ini bukan nyari jalan, kita nyari sinyal.
takutnya nyasar lagi kayak yang kejadian yang di Bangkalan. Kita nyari sinyal sama nyari kayak tempat rame ya, ada perkampungan atau apa gitu. Nah sebelum nyampe perkampungan itu, saya berhenti di kayak hutan bambu. Habis itu ternyata ada sinyal di situ. Ada sinyal, ya udah kita map. Habis itu ya alhamdulillahnya kita sampai jalan raya. Udah nyampe jalan raya kan, kita habis gitu perjalanan ke Surabaya itu alhamdulillah aman-aman aja. Jadi total tersesat tuh berapa jam? Itu yang di Probolinggo itu tersesatnya itu kurang lebihnya 1 jam. 1 jam. 1 jam baru dapat jalan raya. Baru dapat jalan raya dan alhamdulillah arah pulangnya selamat sampai tujuan, nggak ada apa-apa sama sekali. Iya. Alhamdulillah. Iya. Kayaknya kalau diterusin nih bisa sampai subuh ya kita masih. Iya. Tapi dari tadi bahas horor mulu, mungkin aku mau bahas yang bukan yang horor hantu-hantuan ya, tapi konotasinya masih horor juga nih. Kan dulu awal-awal kerja Mas Rifai di situasi pandemi ya, Iya, betul. COVID gitu ya. Ada cerita yang menarik gak pas lagi pandemi? Kalau pas pandemi itu ceritanya yang menarik itu gini. Kita nggak berhenti sama sekali untuk nganter jenazah. Kita setelah nganter jenazah, balik lagi ke kantor, balik lagi ke pengantaran jenazah. Bolak-balik terus, nggak ada berhentinya sama sekali. Saking banyaknya jenazah yang meninggal saat betul, COVID itu. pas COVID itu. Itu pandemi luar biasa itu. Itu Apalagi pakai APD. APD. Iya, betul, supirnya. pakai APD. Itu Gerah. melelahkan, gerah, panas. Nah, buat pengalaman ya, baru sekali pakai APD, gerahnya kayak apa, panasnya kayak apa, lelahnya kayak apa. Tiap jam kita nganter, setelah nganter ada lagi yang meninggal minta diantar, ada yang meninggal lagi minta diantar, dan nggak ada henti-hentinya sama sekali. Sehari itu maksimal ada berapa yang meninggal pada waktu itu? Pada waktu pandemi COVID itu paling sedikit itu 48. 48 Iya, sehari. 48 sehari. Kalau dulu pas rame-ramenya itu sampai 100. 100? Iya. Pas pandeminya Di rumah pertama sakit kali. itu 100? Iya. Itu diantar semua hari itu? Ya kita bagi. Jadi yang meninggal dulu mana, ya kita antar. Kan kasihan udah lama. Oh, yang duluan? Iya, yang duluan. Tapi kalau luar kota ya terpaksa harus nunggu. Di duluan yang dekat-dekat di kota Yang dulu? deket-deket dulu kita antar, yang luar kota nanti soalnya kan perjalanannya kan juga jauh. Terus untuk drivernya juga kurang gitu. Itu masih kurang drivernya. Iya. Paling sedikit dalam sehari itu 48 jenazah paling sedikit pas pandemi COVID. Oke. Nah, itu dukanya, lelahnya itu pasti nggak pernah pulang. Terus di kantor standby. Standby terus ya? Betul. Standby terus, nggak pulang sama sekali. Kasihan juga kan untuk jenazahnya kalau lama-lama kan ya. Luar biasa ya pengabdian dari Mas Rifai. Iya. Nah tadi juga saya tanda kutip pas cerita saat pandemi ini tanda kutip horor juga gitu. Maksudnya horor bukan horor hantu tapi mengingatkan kita terhadap kematian. Betul. Di depan mata itu kan orang meninggal ratusan orang gitu kan. Perasaannya gimana tuh Mas? Di depan orang banyak meninggal gitu. Perasaannya itu ya ikut sedih ya. Itu pas COVID itu. Pernah kepikiran nggak? Aduh, bisa jadi gua nggak nih selanjutnya gitu? Betul. Itu sempat kepikiran. Ini kalau kena saya ini gimana? COVID ini. Itu takutnya memang COVID-nya yang menular ke kita. Biasanya kita kan nganter jenazah ya. Takutnya kita yang diantar tambahan. Iya juga saking pas virus itu memang kayak virus mematikan memang. Dan sempet juga kena COVID pas waktu itu. Cuman alhamdulillah sembuh dan bisa kerja lagi. Nah, itu dukanya ya. Pasti capek lah. Untuk sukanya sih gini, kita banyak kenal orang banyak ya. Dari keluarga pasien kan, kadang keluarga pasien kan ada yang
suka dengan kita, pengantarannya ramah gitu kan. Itu pasti kadang itu disuruh berhenti dulu mas makan gitu kan, enaknya. Terus gak apa-apa mas, ayo kita sharing, nanti tukeran nomor WA kalau ada apa-apa ngomong mas gitu. Banyak yang kenal gitu. Bertemu dengan banyaknya orang di semua kota dan berbagai latar belakang budaya yang berbeda ya, seru ya. Betul, gitu. seru juga itu sukanya sih. Tahu apa itu namanya, kayak oh di sini adatnya kayak gini, terus apa kayak tahu-tahu bahasa kayak yang bahasanya kan ada yang beda-beda kan memang bahasanya. Jadi tahu bahasanya kayak ini dan banyak sekali ketemu orang yang wataknya berbeda-beda. Oke. Itu seru itu. Nah, untuk kedepannya mungkin Mas Rifai masih tetap menggeluti profesi ini, masih tetap mau menggeluti profesi ini. Soalnya sudah apa ya? Sudah seneng sih, sudah nyaman dengan kerjaan ini. Luar biasa. Mungkin banyak sekarang Gen Z yang nggak punya kerja, nyari kerja, mana ada yang mau jadi supir ambulan mungkin kan? Betul ya. Nah untuk teman-teman Gen Z ya, Gen Z sama yang belum kerja ya, misal ada kerjaan apapun itu ya kita kerjakan aja. Misal ada penerimaan driver ambulan, ya monggo kalau mau dicoba. Ya di driver ambulan itu banyak pengalaman yang tak terduga. Gak cuma horor doang. Gak cuma horor doang, pengalamannya itu banyak sekali. Ketemu orang ya kayak nanti bisa buat ajang bisnis gitu kan. Betul. Kita kan banyak orang kan bisa buat ajang bisnis gitu kan. Kamu jualan apa? Oh ya di sini butuh gitu kan. Itu pasti itu. Oke deh, luar biasa banget cerita dari Mas Rifai. Terima kasih banyak sudah hadir untuk yang kedua kalinya di RJ5. Terima kasih banyak ya Mas. Siap. Semoga sukses selalu, hati-hati nanti pulangnya sampai rumah. Mudah-mudahan tahun depan datang lagi ke sini. Amin. Siapa tahu ada video yang viral lagi kan. Ya mudah-mudahan bisa diundang lagi di RJL5. Mantap. Jangan lupa. Terima kasih sekali lagi Mas. Untuk tonton terus RJL5 ini. Wah. Mantap ini. Siap, thank you Mas Rifai ya. Mas. Sehat sukses selalu. Siap. Ya itu dia guys, pengalaman yang luar biasa banget ya dari Mas Rifai sebagai profesinya sebagai sopir ambulan, yang mana gak hanya horor doang. Dulu juga kita sering banget ya ngangkat-ngangkat cerita horor dari profesi sopir ambulan. Dan bahkan salah satu dari cerita profesi sopir ambulan itu kita jadikan novel di sini gitu ya. Karena RJL memang sering banget ya ngangkat cerita-cerita dari profesi seperti ini. Karena nggak cuma horor tapi mengingatkan kita akan kematian yang bisa datang kapan saja. Betul. Gitu Mas Rifai ya. Ambil baiknya, buang buruknya. Dengan ada kisah-kisah seperti ini jangan membuat kalian takut, tapi kalian harus makin yakin dengan kebesarannya. Gua Ivan Haryo. Saya Ahmad Rifai. Mas Kurir Jenazah. Iya, Mas Kurir Jenazah. Undur diri. Ciao.